Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Hari ini kita akan membahas salah satu seni, tapi seni ini agak berbeda. Kenapa? Karena biasanya seni itu dipajang ataupun juga dipamerkan. Tapi ini seninya di makanan, karena makanan itu dibutuhkan tampilan yang cantik agar juga kalau kita menjual makanan menjadi nilai daya tariknya tersendiri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai yang manis, tampil manis. Tentunya kita akan membahas mengenai garnish dari makanan. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Adi Samianto, penggarnis ataupun dari owner Adi Okiwa. Apa kabarnya Mas Adi? Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ini ada Mbak Tri Herlina dari Bakulan Buntri, dan juga ini penggarnis juga ya. Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Ini di depan kita sudah ada tumpeng pemirsa ya. Ini sudah buat lapar nih dari tadi ya. Tapi kita mau belajar dulu nih mengenai proses garnisnya. Nanti kita praktek tentunya, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Untuk garnis sendiri nih tentunya di makanan. Ini kalau dari Mas Adi nih terlebih dahulu. Ini untuk garnish itu seperti apa dan kenapa nih ini penting banget untuk di makanan? Silakan. Jadi kalau garnish ini Mbak Kiki ya, dia lebih bikin cantik makanan, jadi bikin nambah selera juga gitu Mbak. Betul, ya jadi nambah selera Iya. ya, bikin cantik juga. Kalau Mbak Tri sendiri gimana nih? Kenapa sih garnish itu memang sangat penting nih untuk di makanan? Iya, karena kita itu namanya makanan, bagaimana caranya orang itu untuk pas pertama lihat itu langsung selera makan lihatnya gitu. Selain juga cantik, terus juga menambah selera. Itu yang tujuan utama sih, menambah selera makan. Menambah selera, Dan tampilan. Tapi menambah harga juga nggak Oh bisa nih? tentu, makin cantik kan ada nilai ekonomisnya. Insya Oke, Allah. selain juga menarik daya beli Iya, ya, menarik tapi juga daya ini bisa meningkatkan harganya juga, Iya. karena harganya juga lumayan ini pasti ya untuk modal-modalnya ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nih awal mulanya, kenapa nih memilih fokus di UMKM makanan kuliner dan juga ini fokusnya, ini sekarang fokusnya lebih ke garnish juga pastinya. Boleh nih Mas Adi, kenapa nih awal mulanya? Awal mulanya Mbak saya milih kenapa tumpeng karena saingannya belum terlalu banyak Oke. dibanding kuliner yang lainnya kan. Jadi itu aja mungkin Mbak. Awalnya ya, Awalnya. karena belum terlalu banyak Banyak pesaing. tumpeng, belum banyak pesaingnya. Kalau untuk Mbak Tri bagaimana nih? Kalau saya awalnya agak spesial. Jadi anak saya itu kan mantu saya ulang tahun. Jadi saya mau kasih apa gitu ya. Tahu-tahu kepikiran ya mau beli-beli kan udah gak sempet. Jadi lihat ada bahan di rumah tuh langsung aja dibuat. Jadi dasarnya itu. Oh, baik. Terus kayaknya kalau kita buat sendiri itu kayaknya spesial banget gitu. Jadi awalnya karena bingung mau Iya, mau buat kasih apa. kasih apa ya. Jadinya buat sendiri ternyata Iya. jadi ketagihan sampai Iya, jualan begitu. ya. Oke. Nah, kalau misalnya belajar garnish ini kadang kita lihatnya kayak mudah ya, padahal bisa dibilang susah-susah gampang Susah juga. gampang. Kalau dari Mas Adi sendiri nih, sampai memang bisa pro ya, udah mudah banget lah pokoknya kalau buat garnish itu. Sampai dari awalnya itu berapa lama sih butuh waktu belajarnya? Awalnya dulu juga belajar juga sih Mbak, lihat-lihat di YouTube ya kan. Begitu lihat di YouTube, kebetulan saya juga ada darah seni dari bapak ya kan. Jadi begitu ngelihat, alhamdulillah, begitu langsung dicoba, alhamdulillah langsung. Oh, Bisa. berapa lama tuh biasanya kemarin belajarnya sampai memang bisa? Enggak begitu lama sih Mbak, 2-3 hari sudah. Oh, Belajar. hitungan hari ya Hitungan ternyata hari. ya. Tapi yang penting harus rajin berlatih. Rajin berlatih ya, harus Iya. dicoba juga. Betul, mencoba. Oke, kalau untuk ini Mbak Tri berapa lama nih sampai benar bisa? Ya alhamdulillah saya juga ada suka seninya sedikit gitu ya. Nggak terlalu lama sih. Misalnya hanya 1 hari, insya Allah bisa. Gitu. 1 hari bisa. Iya, ikut-ikutan aja di YouTube gitu ya. Juga pernah belajar dengan para senior-senior yang di Palembang juga pernah ikut.
Yang dari Jawa juga pernah ikut. Jadi tetap ada proses belajar ke ahlinya juga. Karena memang bisa belajar di YouTube, tapi kadang tekniknya kalau nggak tekniknya ada. ya, kalau belajar langsung sama orang tuh Gurunya, beda iya, ya beda. rasanya. Jadi memang ada banyak kelas ya sekarang ya kalau untuk Iya, garnish ya. banyak kelas. Untuk kelasnya juga bisa belajar, selain juga belajar di YouTube. Nah, makanan yang memang bisa digarnish nih apa aja sih yang memang dijual nih? Fokus ke tumpeng, ada makanan-makanan lainnya nih? Boleh ke Mbak Tri dulu. Ada. Misalnya kan sekarang itu di Palembang kan makanan khasnya pempek. Nah, itu sekarang udah digarnish, udah dibikin bentuk tampah gitu kan. Kayak ada juga yang kayak somai gitu kan. Ada juga sekarang ada puding buah. Jadi udah insya Allah udah berkembang gitu ya untuk masalah garnish ini ke makanan-makanan agar nambah nilai ekonomisnya gitu. Oke, berarti bukan hanya tumpeng Nasi, saja ya? Iya, tidak tumpeng nasi saja. Karena banyak sekarang pempek juga, siomay juga, sate juga kadang ya. Iya, sate juga. Kalau ini Mas Adi sama juga atau Sama. fokus ke tumpeng aja? Sama kayak Mbak Tri, ada kadang sate, kadang pempek juga, tumpeng juga. Tapi yang paling banyak Tumpeng Mbak. tumpeng ya tetap ya, tumpeng yang paling banyak peminatnya. Nah kalau tumpengnya ada menu apa aja sih biasanya nih? Yang di komplimen-komplimen yang di dalamnya ada apa aja biasanya kalau tumpeng? Boleh Mas Adi nih? Kalau tumpeng biasanya kan saya ini Mbak tergantung request yang mesen ya kan. Oh, Tapi bisa rata-rata bisa request menu. Tapi kebanyakan juga sering ya inilah ada tempe, bergedel, mie tumis, urap utama itu ya. Sama ayam bakar gitu aja. Oke, berarti memang bisa request. Bisa request. Nah, kalau untuk garnishnya bisa request juga untuk tulisan atau seperti apa nih? Bisa Mbak, untuk ucapan biasanya mau ini kadang dia minta di print atau minta diukir bisa. Oh, baik. Bisa print tulisan ya, tapi diukir juga bisa. Bisa. Nanti kita belajar nih, tuh udah di-spill ya. Kira-kira karena banyak sekali nih model-model garnish itu selain juga ada apa aja sih bahan utamanya yang memang bisa digunakan tuh selain semangka nih yang udah di-spill. Boleh Mas Adi dulu nih. Biasanya yang sering digunakan ialah wortel, timun, pepaya muda, lobak, bisa juga yang ini labu siam. Itu aja sih yang Labu sering siam digunakan. itu aja ya. Semangka jarang ya Semangka jarang, kecuali orang mau minta misalkan minta difotonya, minta diukir kayak gitu bisa. Oh bisa. Nah kalau yang agak agak PR nih ngebuatnya tuh susahnya dari apa? Boleh ke Mbak Tri dulu nih. Maksudnya gimana? Yang dari pepaya, dari semangka. Sebenarnya kalau bahan-bahan itu ya ada tingkat kesulitan masing-masing. Jadi istilahnya walaupun bentuknya bahannya sederhana, tapi kalau misalnya permintaannya agak rumit, ya jadinya jatuhnya rumit gitu kan. Misalnya kayak timun itu kan misalnya kalau biasa basic aja bisa. Tapi kalau untuk bikin siluet ucapan juga bisa jadi lebih rumit kan, ditambah dengan carving di pinggirnya gitu. Jadi semuanya tergantung kebutuhan dari konsumen gitu. Mau yang basic atau menu yang sederhana ya jadinya lebih murah gitu. Oke. Karena kan kalau makin banyak garnishnya juga makin Iya, tinggi ya harganya. iya, garnish juga nggak bisa banyak-banyak. Jadi ada perbandingan antara makanan dengan garnish. Nggak bisa istilahnya, penuh gitu. garnish Nggak ya. boleh, iya. Nanti yang mau kita tonjolkan makanannya malah nggak terlihat. Betul. Gitu. Jadi harus diperhitungkan juga iya, ya. ada perbandingannya. seninya, Jadi ada 10 banding perbandingan. 1. 10 banding Iya. 1. Oke. Kalau Mas Adi gimana nih? Yang agak susah nih pembuatannya apa biasanya? Dari bahan apa? Kalau saya biasanya di semangka sih Mbak. Semangka Karena ya? semangka kan lebih teksturnya lebih lembut bagian dalamnya kan. Berair Jadi salah gores sedikit aja sudah bisa rusak, patah lagi kan Mbak. PR ya, karena kan permintaan kalau dari semangka itu ada logonya, ya gambar siluet juga biasanya ya. Iya, betul. Siluet berarti yang susah nih, atau apa biasanya yang susah? Siluet yang lebih rumit. Siluet ya. Betul. Siluet yang susah ya. Kita sebenarnya udah nggak sabar belajarnya ya. Tapi nanti ya. Tapi memang banyak yang bisa digunakan dari semangka, pepaya muda juga. Nah, ada yang bikin cantik ini selain memang kita garnish buat nih ada apa? Daun pisangnya juga ya. Ini daun pisangnya juga dilipat-lipat atau gimana nih biasanya nih? Untuk daun pisang biasanya dilipat-lipat aja Mbak. Dilipat Dilipat aja ya. bentuk Banyak segitiga. model sih sebenarnya ya. Banyak model sebenarnya. Oke. Tapi lebih simpel kayak paling gini. paling basic. Oh paling basic Iya, ya. paling Oke, basic. paling basic yang
kerucut ya, segitiga ya. Iya. Terus di bagian bawah. Nah kalau kadang kan kita nih melihat tumpeng ini ya dilihatnya aja, tapi kan kadang prosesnya nggak tahu nih panjang. Boleh nih kalau diceritain nih, kalau dari yang sudah ditampilkan di ini apa aja sih biasanya yang disiapkan dari rotannya, wadahnya atau apa aja nih? Pertama kita siapkan ini Mbak ya, Tampanya ya. Sudah itu di bagian bawahnya ada styrofoam. Styrofoam itu fungsinya untuk lebih kuat, nggak lentur ya kan waktu diangkat. Oke. Sudah itu pakai daun pisang. Daun pisang. Selada. Selada sama baru garnish-garnishnya Garnish-garnishnya. ya. Nah kadang nggak tahu nih pemirsa, ternyata di dalamnya ada styrofoam. Iya. Karena Styrofoam. kelihatannya kayak cuman rotannya aja, ataupun juga untuk wadah tampah rotannya, ternyata itu di bagian dalamnya ada styrofoam, styrofoam. Mbak. Itu fungsinya untuk lebih mempermudah ya, untuk Memperkokoh bisa Mbak. memperkokoh juga. Oke. Terus juga kalau misalnya nggak dipakai kurang naik ya atau gimana tuh? Betul Mbak, agak tenggelam nih Mbak. Tenggelam. Tenggelam makanya jadinya nggak Nggak kelihatan kelihatan, ya. iya. Udah cantik-cantik nggak kelihatan ya. Sayang banget nih. Nah kalau misalnya untuk harga nih berapa sih kisarannya, boleh dari Mbak Ter ini yang biasanya agak makin banyak garnish makin tinggi juga atau gimana nih? Iya, makin banyak garnish makin mahal yang pasti ya, karena bahannya pasti kan nambah. Terus juga kalau harga itu tergantung menu. Jadi kalau ini kan termasuk menu standar. Jadi kalau menu standar itu masih di bawah 50 ribuan per porsi. Oh, Gitu. 50 Iya, ribuan. tapi kalau misalnya sudah bukan menu standar atau menu request, itu udah beda harga lagi. Ada yang mau minta rendang, ada yang minta malbi, ada juga mau katanya masukin ikan bakar dong, boleh juga gitu. Bisa Karena kan request ya. tumpeng pun kalau menurut yang asli memang ada komponen yang wajib ya. Tapi kalau kita kan makanan itu kan berkembang, artinya nggak menu baku. Jadi keinginan konsumen juga kita bisa penuhi tanpa meninggalkan unsur-unsur bakunya. Oke. Gitu. Ini ukuran yang paling besar itu berapa diameternya sih biasanya? Tergantung Mbak, bisa 60 porsi. 60 porsi Iya, ya bisa. hitungannya ya, porsi ya. Karena kalau tumpeng hitungannya porsi ya, Iya, porsi. bukan diameternya Iya. ya. Porsi paling besar itu 60. Iya, kalau bisa sanggup bikin 100 pun bisa. Cuman itu tinggal membawanya aja. Bawahnya ya, karena besar ya. Iya, Dan ukurannya juga besar. wadah rotannya juga harus ada ya. Rotannya nggak bisa lagi beli, Benar. harus produk sendiri. Oh, harus produk sendiri. Iya, jadi bikin sendiri. Kalau sudah 30 ke atas itu harus sudah bikin sendiri. Custom ya jadinya Iya. ya, karena nggak jual banyak. Nggak ada lagi, itu, jual nggak ada tambah lagi. gede. Oh ternyata gitu ya. Kalau untuk Mas Adi gimana nih? Biasa untuk harganya gimana? Dari murah termahalnya apa nih biasanya? Ya, sama kayak Mbak Tri, per porsi juga sih kalau misalkan yang basic. Tapi kalau sudah request yang makanan-makanan itu ya beda sudah Mbak harganya. Oh beda lagi ya. Kalau yang pakai semangka tambahan lagi Tambah tuh? lagi Tambah Mbak. lagi. Biasa tuh berapa tuh biasanya tambahnya untuk semangka? Atau Kalau- dihitung per kilo semangka dapatnya berapa? Iya, plus karya. Kalau saya biasanya Mbak, kalau untuk semangka per kilo memang per kilo sudah tuh jasa ukirnya sudah beda sudah. Oh jasa Pakai- ukirnya beda. Jasa ukir sama semangkanya berapa nih biasanya totalnya? Sekitar 200-an Mbak kalau segitu. Wow, seni ya soalnya pemirsa ya. Kalau dilihatnya memang kayak mudah, tapi ini butuh proses. Kita juga butuh waktu lama juga nanti Iya, ya proses lama. buatnya Waktu ya. khusus. Jadi boleh nanti kita kasih tahu juga nih untuk pemirsa. Nah kalau sekarang ada tumpeng yang kecil-kecil juga ya, itu Nah, dijual juga. Tumpeng mini maksudnya. Tumpeng mini. Dijual juga Mbak. Tumpeng mini itu harganya berapa tuh kalau Itu tumpeng mini? sekitar 25.000 Oh, kalau saya 25.000. jual. Tapi kalau tumpeng mini nggak pakai garnish ya, atau pakai juga kadang? Ada paling sedikit. Pakai sedikit paling Mbak. Oh pakai sedikit ya, yang kecil-kecil Iya, paling ya, nggak yang terlalu gede-gede nggak Nggak, buat nggak juga buat. ya. Karena banyak ya, karena untuk satu porsi aja. Tapi yang banyak peminatnya yang mana nih? Untuk tumpeng yang kecil atau memang yang gede-gede nih? Sama ya. Sama aja. Oke, sama aja ya. Nah, kalau misalnya untuk menggarnis ini yang perlu diperhatikan tuh apa aja nih selain mungkin bahan ataupun alatnya? Kadang kan setiap wortel ataupun timun ada yang agak udah lembek, ada yang masih keras. Itu yang harus dicari tuh ada grade-nya nggak sih? Standarnya tersendiri tuh apa nih? Boleh Mas Ada. Adi dulu. Kalau saya biasanya pakai bahan ini Mbak ya. Dia harus yang seger, jangan sudah layu karena carvingnya pun susah. Oh, oke. Jadi Susah kalau ya. kayak daun dari pepaya, dia harus pepayanya betul-betul mentah,
Sudah tumbang pas segar. Pokoknya intinya nggak layu lah. Oh, kalau udah kemasakan susah ya? Kemasan Nggak sudah. bisa kalau udah Nggak kematangan bisa. nggak bisa. Oke. Kalau Mbak Tri apa nih biasanya yang harus diperhatikan nih kalau untuk pembuatan garnish? Oh iya, kalau pembuatan garnish itu kan kita harus punya kriteria. Jadi nggak asal milih aja bahannya. Kriteria pertama dia harus lebih fresh. Kedua kalau misalnya dia kayak jenis timun itu harus yang lurus gitu kan. Terus untuk pepayanya juga nggak boleh yang terlalu kematangan. Ada tingkat kematangannya hanya untuk dapat warna. Kan kalau sudah tua itu kan ada warnanya kan. Jadi kita dapat warna alaminya gitu. Jadi harus juga bersih gitu dari istilahnya ulet karena kan bahan itu nempel di makanan. Betul, Gitu. ada standarnya ya. Ada Jadi standarnya. kalau standarnya kurang, ini pasti nantinya hasilnya juga beda. Iya, karena kan harus higienis istilahnya gitu, walaupun Baik. karnis. Oke, setelah ini kita langsung praktek ya bagaimana nanti pembuatannya. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Nah, untuk Mas Adi juga sama Mbak Ter ini, untuk pemula tuh banyak yang memang harus belajar selain juga di YouTube dan juga belajarnya dari ahlinya ya. Nah, kalau yang memang harus diperhatikan nih untuk pemula nih apa aja nih? Boleh ke Mas Adi terlebih dahulu. Kalau untuk pemula ya Mbak sering-sering lihat seniornya kan gimana membuatnya. Pokoknya rajin-rajin belajar. Gimana pun apa itu bentuknya kan sering-sering belajar lah, intinya kayak gitu aja. Rajin-rajin belajar ya. Kalau makin rajin belajar makin ahli ya, Iya, betul, makin Mbak. bagus juga Sering hasilnya. Kalau Mbak Tri apa nih yang bisa jadi tips and trick nih untuk teman-teman pemula? Yang pasti itu harus punya pisaunya dulu. Oh, pisaunya dulu ya. Iya, harus Terus? stok pisaunya dulu. Setelah itu terus mencoba. Karena kalau kita makin rajin, insya Allah makin cepat. Oh, oke. Iya, jadi intinya itu aja, dirajini. Benar. Iya. Harus praktek terus, Iya, belajar harus terus. praktek terus Iya. karena kan orang itu kan bakatnya beda-beda. Kalau yang bakat mungkin cepet, tapi kalau yang nggak bakat mungkin perlu waktu untuk latihan. Jadi intinya latihan aja terus. Oke, baiklah. Sekarang mari kita mulai belajar nih. Boleh nih kita ke sebelah sana nih sama Mbak Tri sama Mas Adi juga nih. Kita praktek dulu. Kita hari ini mau buat logo TVRI ya. Oke, tapi sebelumnya boleh dikenalin dulu nih untuk alat-alatnya apa aja nih. Boleh kita geser dulu ya nih untuk melihatkan alat-alatnya. Ini alat-alatnya boleh dikenalin dulu nih Iya. satu-satu nih. Ini perlengkapan untuk memulai belajar garnish. Jadi
perlengkapan pertama kita harus mempunyai pisau-pisau ini. Pisau-pisau ini kan biasanya kalau dijual itu ada 7 macam. Ada 7 macam, boleh kita angkat nih Iya. ya. Nah, di sini kan bentuknya berbeda-beda. Jadi setiap bentuk ini punya fungsi masing-masing. Oke. Itu. Nah, yang ini bisa untuk mengcarving. Mengcarving. Nah, kalau yang ini bisa semuanya sebenarnya untuk carving semua ya. Cuman ini tuh kan nanti hasil dari bentukan pisau-pisau ini akan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda dan kebutuhan kita apa nanti tergantung dengan selera kita masing-masing. Oke, gitu. beda-beda Iya. nih ya pemirsa. Ada Iya. yang lengkung, ada yang agak luncip, Iya, ya ada yang ada yang bergerigi. bergerigi, gitu. Oke, ini untuk yang dasarnya Iya, ya. yang dasarnya harus wajib punya ini. Oke, terus apa lagi nih? Kalau yang ini apa nih? Nah, ini perlengkapan ini kan namanya pisau tarik ini ya, namanya pisau tarik. Jadi ini untuk membantu lebih indahnya dari hasil bunga yang kita buat. Nah, misal seperti ini. Nanti ini kan bentuk daunnya itu bisa kita bantu dengan pisau tarik ini, jadi akan membentuk tekstur daun yang lebih alami gitu. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari carving yang kita buat itu lebih alami atau lebih menarik Ini dengan juga pisau tarik ini. pisau tarik. Iya. Ini ada guntingnya juga, guntingnya beda ya, Iya. khusus ya. Harga bergerigi pemirsa Bergerigi. guntingnya. Iya. Nih, kalau ini untuk Ini bisa buat mahkota apa istilahnya mahkota bunganya atau untuk variasi-variasi lain bisa ini untuk membantu saja seperti ini sama aja nih yang sama yang Iya, tadi. sama Oh, dengan ini. aja. Pisau tarik. Pisau tarik Pisau tarik juga. tadi sama Iya, aja. sama. Oke. Guntingnya biasanya gunting untuk apa nih gunting? Nah, kalau gunting ini kan biasanya kita kan kalau mau merangkai bunga itu pasti pakai ini. Lidi sate. Pakai lidi sate. Oh, Jadi, untuk lidi satenya ini ya. iya, Karena jadi- ini jadi alat juga dari bahan ya. Ya, jadi nanti kalau panjang pendeknya kebutuhan kita merangkai, ya harus digunting pakai ini. Kalau gunting biasa kan suka nggak mempan. Oh, oke. Ada pisau yang besar juga Iya, pastinya ya. iya. Sama ini kenapa nih ada Terus gigi. ada apa, ini nih. puas. Ada alat mewarnai juga nih. Iya, ini tuh kan kadang-kadang Untuk mewarnai. mewarnai carving ini kan kadang-kadang kita aduh Warnanya. polos banget ya kayak gini kayak gitu. Pengen diwarnai. Oh, diwarnai nah, juga. jadi boleh diwarnai dengan syarat bahwa pewarna itu harus bahan makanan. Oke, Khusus jangan untuk untuk yang buat- ngelukis ya. Iya. Untuk makanan. Oh, ternyata ini memang seni ya. Garnish Iya, itu memang seni nih. betul. Ada alat untuk ininya juga pemirsa. Boleh nih kita praktek nih. Mungkin kita ke yang ini dulu nih. Sambil Adi ini kan agak lama ya Mas Adi Agak ya. lama tuh, Mbak. Boleh Mas Adi juga memulai prosesnya apa aja nih. Kiki boleh sambil duduk ya, mau sambil belajar juga ya. Oh, ini kenapa nih harus ada air sama apa namanya? Iya, Baskomnya iya. juga. Untuk ini Mbak, untuk merendam. Merendam yang sudah kita bikin harus direndam. Harus direndam. Karena kan kalau nggak direndam dia layu kayak gini kan. Oh, oke. Jadi memang harus direndam biar seger dia. Airnya harus dingin ya berarti ya? Enggak perlu Oh, enggak juga, ya? air biasa aja. Oke. Nah, mungkin dari Mbak Tri nih. Ini kan kita mau buat logo TVRI nih. Boleh nih dilihatin. Jadi logo TVRI-nya juga yang mau di print dulu ya? Iya, harus punya mal. Artinya kita kalau membuat tulisan itu kan harus punya mal atau lukisan siluet juga itu harus punya mal dulu. Oh, oke. Jadi di print dulu wajah orangnya, baru nanti ditempel di sini. Baru Berarti kita- di-print dulu ya, baru ditempel. Iya, di print dulu. Oke, langsung lanjut. Itu pakai pisau yang biasa berarti ya? Iya, pisau yang dia ini boleh yang lurus atau yang bengkok. Jadi senyamannya aja deh. Oke. Mbak Tri buat yang itu Kiki mau belajar yang lain boleh ya? Boleh. Oke, nanti kita tanya-tanya juga nih sebentar ya. Kiki mau belajar buat wortel nih boleh nih. Sembari Mbak Tri juga membuat logo TVRI. Sama Mas Adi Oke. belajar apa nih? Sekarang kita buat bunga yang kayak itu Mbak ya. Iya, Yang kata Mbak mau Tati belajar tadi, bunga itu ya. Jadi kita menggunakan pisau yang kayak gini aja. Yang bulat Setengah ya? lingkaran ya Setengah Mbak. lingkaran. Pertama, langsung kita ambil tengahnya aja. Langsung Ambil kita puter ya Mbak ya. tengahnya aja. Ada satu lagi nggak episode? Ada. Oh ada. Ini. Oh ya, maaf nggak kelihatan. Oke, yang tengahnya dulu Ya, ya, kita ambil dilingkarin. tengahnya. Harus posisi lurus ya Mbak. Oh lurus, oke. Buat lingkaran berarti Nah, ya? lingkaran. Oh iya, karena Nah, dia sudah. setengah lingkaran jadi langsung jadi ya. Jadi Terus, sudah langsung kayak gini aja. Tuh. oh langsung Langsung dilepasin dibuang ya? ya, dilepas. Jangan sampai kena tengahnya Mbak ya. Iya, oke. Dikasih jarak ya? Iya, kasih jarak kita atur. Terus keliling. Dikelilingin.
Oke, oh ini kita mau buat bunga ya pemirsa ya. Jadi langsung sekali dua jalan ya buat logo TPRI sama buat bunga ya. Ini, terus sampai Sudah. satu terakhir ya. Terus apa Nah, lagi? ini jadi pola kita ya Mbak ya. Nanti langsung kita ulangi lagi sesuai yang kita sudah buat tadi. Nah, ini yang kita jadikan kelopak. Oh, oke. Terus Oh, diulangi lagi yang tadi diulangi, ya. karena mau jadi kelopak ini. Yang jadi kelopaknya. Oke, nih pemirsa mau lihat juga nih. Boleh dilihat ke kamera. Oke. Terus apa lagi Mas? Sudah. Kita buat ini lagi, pola lagi. Di antara ya Mbak, di antara yang sudah. Nih. Buang lagi. Oh, di antaranya ya. Sama kayak yang pertama tadi. Dibuang ya? Iya, dibuang. Dibuang. Nah, kadang yang jadi PR itu kalau buat garis itu suka kebablasan ya. Kadang suka karena dia tajam ya. Kadang langsung keterusan. harusnya nggak Dipilih. dipotong ya. Itu apa nih tipsnya nih? Soalnya Pakai Kiki perasaan lumayan juga. sering Pakai ya, perasaan lumayan juga. sering kebablasan Jadi gini ininya. aja Mbak tipnya kan, ini kan jari kita kan ini. Jadi ini untuk nahan posisinya di sini. Oh, untuk nahan, jadi biar nggak ya. kebablasan. Oke, untuk ini ya. Oke. Iya. Kasih. Ganggu nggak? Duh, terlihat sekali ya, baru pertama kali belajar. Yang model kayak gini ya. benar. Oke. Sudah? Bentar Mas, nggak rapi nih Mas. Oke, sudah seperti ini. Nah, sudah. Wah, beda Kayak- sekali pemirsa hasil Kiki sama Mas Ari. Terus apa Nah, lagi? terus kayak gini lagi Mbak, kayak yang pertama tadi kita buat ini lagi. Oh, tuh. buat lagi. Jadi posisinya jangan terlalu ini, agak miring ya Mbak. Oh, agak miring. Nah, waktu pengambilannya agak miring. Oh, agak miring. Jangan terlalu dalam. Oke. Kadang pemirsa kalau ngelihatnya tuh cantik ya, ternyata ini dilakukan lumayan susah, sulit juga ya. Oke. Ini Kiki kelopaknya kedikitan ya kayaknya ya. Udah. Udah ya, bentar Mbak ya. Tambah lagi kelopaknya boleh kali ya? Atau enggak apa-apa nih? Oh, boleh tuh Mbak. Boleh ya? Jadi kelihatan rapat dari sisi ininya ya. Oke, Nah, terus sudah kan langsung kita pakai pisau Mbak. pisaunya Kita beda. buang. Pisau yang mana? Ini lebih tajam. Mbak. Oh, yang itu. Oh, ini ada nih. Jadi maaf, terus? Langsung kita buang Mbak ya. Yang bagian sini kita buang. Jangan sampai ngerusak kelopak yang sudah kita bikin. Oh, dibuang itu aja. Bagian ujung pisau ini harus di sini. Jadi biar nggak kepotong. Oke, boleh nih diliatin ke pemirsa nih, Mas Adi nih. Kayaknya tambah lagi di kelopaknya ya. Kurang Mbak. Iya. Terlalu hampa kalau. Oke. Dari Nah, langsung sini dibuang ya, aja, Mbak. langsung dibuang Nah, aja kayak ya. gini kan. Oh, oke. Nih. Itu yang jadi PR ya, kadang suka kepotong juga ya. Jadi memang harus hati-hati ya Harus pemirsa. Terus juga pisau yang digunakan ini tajam ya. Jadi Tajam, Mbak. harus tajam karena kalau nggak tajam susah nanti ya pembuatannya ya. Cara buangnya langsung kayak gini aja Mbak. Langsung dari samping nih. Oh, dari samping Jadi ya. Salah ya. ujung pisaunya harus di bawah ini. Jadi Oh, langsung di lepas bawah sendiri sini. dia. Oh, langsung lepas sendiri. Karena dia mau buat tingkatnya kan Mbak. Oke, sebentar. Agak susah ya ternyata ya Susah, pemirsa Mbak. ya. Makanya sering-sering berlatih. Sering-sering berlatih. Ini nggak lepas nih kelopaknya nih. Boleh nih. Nih hasilnya yang Kiki langsung jadi nih. Rapi banget ya tuh. Wow. Beda pemirsa ya. Ini memang harus jiwa seninya harus ada ya. Kadang Iya, kalau bener. kita yang kurang belum pernah belajar kadang jadi PR juga ya. Jadi rapi. Jadi kalau memang pisau yang berbentuk ini, berbentuk bulat ini, jadinya dia mempermudah ya, mempermudah pembuatannya nih. Jadi pisaunya banyak pemirsa bentuknya. Ada yang bulat, ada yang gerigi ya, ada yang tancap, yang lancip gini juga nih. Nih, Segitiga. Oke, segitiga. Tuh cantik ya hasilnya ya.
Jangan diliatin yang punya Kiki ya Mas. Agak rapi ya. Oke. Jadi memang harus banyak-banyak belajar. Iya, sering-sering Jadi mempermudah ya. Ini untuk wortel ya. Oh iya. Oke. Oh iya Mbak Saya Tri, apa terlalu kabarnya? Saking asiknya nih Mbak Tri sekarang sudah di bagian mana nih? Oh sudah Jadi dilepas sekarang, tadi ya? iya, jadi setelah ditempel dengan mal, kita harus kemalnya dengan dipotong-potong sesuai dengan logo. Nah sekarang setelah semuanya selesai boleh dicopot. Jadi kita tinggal buang. Harusnya ada 2 lah ini ya tadi ya. Jadi saya bisa lihat itunya. Oh iya, boleh nih lihat dari sini nih. Iya. Ini kalau misalnya setelah itu harus di carving ya, karena yang sudah dicetak tadi dengan logo ya. Baiklah, pemirsa kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita di Bincang Lifestyle dan kita juga praktek lagi nanti. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bermari kami joget semari kotang di dalam gadis bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Wah, ini Mbak Tri baru sebentar aja sudah kelihatan tulisan RI-nya ya untuk membuat logo TVRI. Nah, kalau misalnya yang harus diperhatikan nih Mbak Tri, boleh nih sambil menjelaskan nih, kalau untuk carving ini kan agak lumayan susah ya. Ini apa nih yang dilihat nih biasanya untuk mudahnya? Yang diperhatikan kalau untuk membuat carving dari semangka? Iya, pemilihan pisau lah ya. Kalau karena pisau itu menentukan kemudahan kita bekerja untuk membuat siluet. Kalau ini kan khusus siluet ya. Kalau jadi kalau misalnya pisaunya harus tajam, itu yang utama pisaunya seperti ini. Kalau yang lain nggak bisa. Oh, harus ada pakai pisaunya ya, harus tajam. Tajam. Oke, kita ada pertanyaan nih dari WhatsApp, ada dari Galuh Ajang. Bagi pemula, apakah ada kelas untuk belajar garnish ini Mbak? Dan kalau ada, di mana, berapa biayanya biasanya? Boleh nih Mbak Tri, boleh jawabannya nih silakan. Oh iya, ada untuk kelas basic, tempatnya di Bukit Besar di Bakulan Buntri. Oke, Bakulan Buntri ya, bisa belajar di situ. Bisa dari WhatsApp atau dari IG nih biasanya untuk menghubunginya? Bisa dari WA aja Mbak. Oh, dari WA aja ya. Oke, baik. Nah, sembari Mbak Tri, kalau untuk Mbak Galuh boleh mau tanya-tanya belajarnya bisa di Instagram juga atau di WhatsApp ya Mbak ya, untuk mau belajar kelas. Ini kelasnya selalu ada nih atau gimana nih?
Ya kalau misalnya kalau belajar sudah ada kita kan bikin berkelompok ya. Oh, Karena dalam berkelompok. belajar itu ada dua bentuk, mau privat apa mau berkelompok gitu. Oh, oke. Kalau privat lebih mahal ya ketimbang berkelompok. Kalau mau ekonomis ya lebih berkelompok aja, misalnya 5 orang, carilah temennya gitu. Oh, nanti oke. nanti bilang saya aja. Bisa gitu ya, bisa Mau kelompok waktunya ya. kapan gitu. Oke, Waktunya baik. bisa ditentuin. Bisa untuk belajar ya tentunya Iya, pemirsa bisa. ya. Oke. Nah, sembari Mbak Tri bikin melanjutkan untuk carving yang dari semangka, kita pakai nanas lagi. Apa pepaya muda ya? Kok nanas, ngomong nanas ya. Ini apa nih Mas? Boleh yang pertama nih, tadi sudah dibentuk dulu ya seperti itu dibentuk ya. dulu Oke, seperti Kiki ini. juga ikutan ya. boleh. Ini yang bawahnya diinin dulu ya. Ya biar bisa duduk. Biar bisa duduk ya. Oke. Getahnya lumayan ya, jadi harus dibersihin dulu Nah, ya harusnya ada berarti ya. tisu sih, Mbak. Oke, ini gini aja ya pemirsa ya. Jangan terlalu tebal ya, Mbak. Jangan terlalu tebal. Ketebalan nih kayaknya nih. Berapa sisinya disesuaikan aja 5 ya? ya, biasanya 5 sisi sih, ya. Mbak. Ganjil biasanya. Ganjil. Ganjil ya biar cantik ya. Oke. Ini keras ya ternyata ya untuk lumayan. pepaya muda ya. Nah ini nih penyakit nih kalau buat suka apa ya kelewatan Kebablasan. ya, kebablasannya nih jadi PR nih. Karena kalau ditahan pakai tangan lumayan juga ya, bisa, tajam pisaunya ya. Oke, terus dibuat sisi-sisi seperti ini. Terus apa lagi nih Mas? Sudah itu kita langsung buat ini kayak gini, Mbak. Buat kelopaknya ya? Buat kelopak untuk daun ya. Pakai apa tuh? Pakai ini ya? Ya, langsung pakai pisau biasa aja. Pakai pisau Taruh di biasa bawah aja, Mbak. aja ya. Lebih enak. Gimana nih biar lebih mudah Mas? Boleh Taruh di dicontohin bawah. dulu. Ditaruh terus. Taruh aja kayak gini, langsung aja dari sini. Oh langsung aja ya langsung begitu. dibikin kelopak gitu. Oke kita coba ya. Jadi ujung sama ujungnya dulu. Oke, Bentuk daunnya itu, Mbak ya. bentuk daunnya ya. Oke baiklah. Lepas satu pemirsa kelopaknya ya. Terus nggak apa-apa lah ya sambil belajar ya. Ini kalau misalnya kan ini kadang harga naik-naik juga nih. Yang namanya bahan sekarang ini kadang naik juga nih, gimana nih untuk Iya. mensiasatnya atau memang harganya juga dinaiki atau gimana nih? Boleh Mbak Tri nih? Kalau harga itu kan karena di pasaran juga naik turun, ya biasanya tergantung dengan harga pasaran aja kitanya, jadi bisa naik juga harganya nanti. Oh, Gitu. Ya kalau ya gimana lagi ya? Iya, karena Ya sekarang tapi diupayakan untuk harganya tidak terlalu tinggi naik. Oke. Oke, lanjut sekarang buat Sudah, langsung kita buat garis ini, Mbak. garisnya ya. Bentar, Mbak. Garis Dari sini. kelopaknya boleh dilihatkan ke kamera. Mm-mm. Gini ya. Begini. Oke. Pakai yang ini tadi ya. Nah, pakai yang pisau tarik. Pisau tarik. Gini. Jangan terlalu dalam, tarik aja tinggal, Mbak. Oh, Coba tarik-tarik gini. aja. Oh, gitu. Nah, bentuk motif kayak gini dulu. Oh, salah ya kayak gitu dulu ya. Sotoy banget ya Kiki ya. Terus Langsung baru sampingnya kayak gini itu. oh, sampingnya diikutin aja kalau kelopaknya. Ya agak ditekan dikit berarti ini ya. Biar agak berbentuk. Oh, jadinya ini bunganya ceritanya ya. Oke, aduh mau lepas lagi yang satu ini. Tadi dibuat polanya seperti ini dulu. Terus baru seperti ini. Oke. Lanjut sampai semua kelopak Ya, ya. terus, Mbak. Berarti memang harus banyak-banyak praktek nih pemirsa, karena kan kita biasanya kan cuma pisau-pisau yang standar gini aja ya. Nah kita juga harus tahu nih ternyata pisau ini banyak modelnya, apalagi untuk garnish ya, banyak yang harus Iya biar dapat bentuknya alat yang tempurnya banyak. ya Iya, Mas ya. Jadi kalau alat tempurnya banyak boleh nih dapat langsung variasi yang banyak. dapat variasi yang banyak juga. Oke, sebentar ya Mas ya, agak lambat nih ya. Jadi pisau yang tajam juga Mempengaruhi, Mempengaruhi. sangat pengaruh. jadi memang harus punya alat-alatnya. Ini harganya lumayan juga nggak sih alat-alat ini untuk pisau-pisaunya?
Lumayan juga sih Mbak. Ada yang mahal Mbak, yang ada yang mahal. 100 ribuan lebih ke atas kalau yang sebiji itu. Oh, oke. Sesuai ini Iya, tapi kualitasnya, Mbak. tergantung kebutuhan kita juga sih. Baik, kita lanjut lagi Mas, apa lagi nih? Ini langsung kita buat kelopaknya Mbak. Daun sudah kan. Kita sekarang buat kelopak. Kelopak. Jadi di antara daun ini belum kan. Nah, langsung aja. Ini kita buang dulu. Ketebalan harus diperhatikan. Ketebalannya benar-benar harus diperhatikan ya. Nah, itu buang dulu. Buang. Terus Buat kelopak baru. buat kelopaknya. Ketebalan perhatikan Mbak. Oke. Kalau tebal-tebal dia jadinya susah melengkung ya. Benar-benar. Jadi sedang. Oh, yang Udah, tadi terus. sisa ini lanjut lagi ya, dibuang dulu, Ya, dibuang dulu langsung. baru Buat kelopak. buat kelopak. Oke. Hari ini dapat ilmu baru nih pemirsa ya. Kalau mau belajar-belajar garnish juga bisa ikut kelasnya juga ya. Kelas sama Mbak Tri juga bisa. Mas Adi Mas juga Adi juga buka. bisa. Buka juga ya. Kalau Mas Adi gimana nih buka kelasnya? Saya sih sering dipanggil di UKM sih Mbak. Oh. Rata-rata. Sering dipanggil di UMKM ya Ada rata-rata. acara-acara, ada eventnya. Oh, gathering-gathering gitu juga sering ya. Iya. Karena ini kan bisa jadi apa? Bisnis ya. Iya, benar. Kalau kita udah ahli nih. Terus ya? Ini Terus belum. satu lagi ya. Kalau untuk harga kelasnya berapa nih biasanya nih? Atau per kelompoknya atau private-nya berapa biasanya, Mas? Kalau saya biasanya Mbak 300 lah Mbak. 300 ya untuk satu orang itu Ya, ya? satu orang. Untuk satu orang. Untuk yang kelas basic dasar. Basic ya. Itu yang private ya? Iya. Oke, yang private. Oke, lanjut lagi apa Oke, nih? langsung terus berikutnya. Oh, terus lagi. Itu dari mana nih? Dari sisi ini juga yang ini. Oh, dari sisi yang sama ya? Dari Yang antara, ini. di antara. Oh, di antara. Oke. Oh, dibuang dulu satu ya, baru Dibuang lagi dulu. Sama yang kayak pertama tadi Mbak. Oh, dibuang dulu. Dibuang dulu, baru. Ternyata selama ini kita belum ahli ya. Karena biasanya pakai timun aja sama wortel. Ternyata ini ada yang lebih sulit lagi pemirsa. Yang penting ketebalannya juga diperhatikan ya. diperhatiin. Jangan No, kan lepas kan tuh. Ini pemirsa harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita lepas kayak gini nih. Jadi benar-benar banyak praktek juga mempermudah. Mbak Tri sudah sampai mana Mbak Tri? Oh, logo TVRI udah keluar. Oke, logo TVRI-nya sudah keluar. Boleh Iya. ditunjukin dulu nih ke kamera nih. Oke, untuk logonya udah selesai. Jadi ini lanjutnya apa lagi nih untuk di bagian Hanya belakang? menghias saja, nambah. Oh, nambah ini. ukirannya Iya, ya? nambah ukirannya. Oke, jadi karena banyak ukirannya juga lebih cantik, bukan hanya fokus ke logonya aja Iya. ya. Bisa Oke. ditambah variasi. Wow, luar biasa. Ini kita lagi lanjut lagi. Aduh. Kita ini kalau Kiki sama Mas Adi lagi buat yang pakai Pepaya. pepaya muda. Pepayanya harus benar-benar yang masih muda ya. Kalau udah agak masak dia lembut ya jadinya ya nanti ya. Benar, Mbak. Oke, buang lagi. Hehehe, kejauhan dia. Tipisnya, oh benar-benar tipis ya harus ya. Tipis ya. Ketipisan lepas pemirsa. Iya, patah. Iya, patah dia ya. Harus pelan-pelan ya belajarnya ya. Ya, lepas terus dia bentar ya. Agak tebal nggak apa-apa lah ya Mas ya. Ya. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Ini gimana nih? Ini kan yang sudah sini kan ikut kena nih, harus di Jadi posisi jari ini juga Mbak untuk jagain ini kan. Oh, Jadi waktu potong ini gitu. dijagain yang ini Mbak. harus Jangan ada yang sampai- dijaga dikawal, juga. dikawal. Jangan sampai kena Oke. tetangga. Iya, tetangganya ikut kena nih pemirsa. Ternyata Nah, harus gini dijaga posisinya. pakai jari ya. Jari telunjuk. Ini kalau misalnya awal-awal belajar dulu sering luka nggak sih Mas? Enggak Atau juga gimana? sih Mbak. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Kalau Mbak Tri gimana? Dulu Ada juga Mbak. ada lukanya. juga ya? Kadang nggak sadar ya? Iya, kadang-kadang kan karena pisaunya terlalu tajam kan gitu. Benar. Lewat aja gitu. Nggak sadar pisaunya terlalu Iya, tajam. kadang-kadang gitu. Kalau pisaunya nggak tajam Malah nggak enak. malah nggak enak juga, sulit juga ya. Oke. Sampai terus lanjut ya Terus, pokoknya ya. Sampai kelopaknya paling, oh langsung jadi bulat gitu ya dia.
Jadi nanti sisanya langsung dibulet-buletin aja Mbak. Oh, sisanya langsung Mau dibuletin aja. membuat kelopak tengahnya kan. Oke, Kiki jauh ketinggalan nih ya. Nah, lepas Jadi lagi ya. posisi ini harus kayak gini Mbak, pisau. Gimana sih? Jangan terlalu kayak gini. Ini sering kena tetangganya kan. Iya, Jadi kena posisinya harus tetangga. kayak gini. Nih. Oh, agak turun kayak gini Nah, ya. nah. Biar nggak kena tetangga ya. Sama dia tipis juga ya. Tipis Mbak. Oh, gitu. Oh iya ya. Jadi nggak kena aja kalau ini kena terlalu lebar ke tetangga. sana. Nah, kayak gitu. Tuh, buang. Benar, karena Nah, pisaunya buang itu, Mbak. lebar. Kalau pakai pisau yang tipis itu Nggak bisa, Mbak. nggak bisa ya. Keras karena ya. Nggak bisa rata kayak gini. Karena fungsinya kan ini lurus ya. memang untuk buat kelopak yang tebel. Oke. Ini lepas lagi nih ya. Terus tipis. Oh, teknik memegang pisaunya juga Ya, harus harus, diperhatikan ya, benar. pemirsa ya. Karena kalau salah juga mempengaruhi, jadinya kena yang lain, merusak yang lain juga ya. Jangan di komen ya. Oke, soalnya ini kita masih baru belajar ya. Basic ya, masih basic. Oke. Baik, satu lagi ya Mas kali ya. Oke. Udah? Udah. Satu lagi ya. Lepas ya pemirsa ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Jadi untuk membuat ininya Mbak tinggal kita sesuai mau bikin kayak gini, tapi ini udah terlalu banyak liuk-liuknya kan. Jadi yang biasa aja. Langsung kita model kayak gini aja. Kalau untuk pemula ya Mbak. Kelopak biasa ya. Nah kayak gini aja, bikin bulat aja kayak gini. Oh, bulat aja. Nah, kita buang sudut-sudutnya. Oke. Ya, lepas dia ya, yang lain aja. Ini tadi belum ya? Rontok. Iya loh. Jadi pemirsa memang harus banyak praktek ya. Jadi kita juga tahu nih yang bagusnya, yang nyamannya menggunakan pisaunya seperti apa. Terus juga nanti modelnya sesuai ya, cantik ya, rapi dan cakep juga. Oke, bulat aja ya. Kalau itu biasanya lebih digerigi-gerigin aja ya, atau pakai alat yang ini tadi ya? Pakai alat itu Mbak. Oh, pakai alat ya. Tapi kalau yang ini dibentuk Langsung kelopak aja. biasa aja ya. Biasa aja. Oke, karena baru pemula ya pemirsa ya. Mbak Tri sudah sampai mana Mbak Tri? Boleh sambil diceritakan Iya. juga Mbak Tri prosesnya. Ini lagi nambahin seninya aja deh. Kalau logonya udah siap. Logonya udah siap. Jadi yang di luar logonya juga ada yang dipercantik ya. Iya. Jadi bentuknya juga rapi-rapi, cantik juga. Oke. Kalau untuk semangka itu berapa lama sih butuh waktu untuk proses pembuatannya? Minimal 1 jam. 1 Tapi jam ya? tergantung kerumitan ya. Kadang-kadang yang simple nggak terlalu lama. Tapi kalau kayak silet wajah atau tulisan juga bisa. Kan kadang-kadang ada logo itu yang agak rumit ya. Nah itu juga lama waktunya. Oh. Lebih dari 1 jam. Karena kadang-kadang ada komposisi ketebalan dari kulit itu juga mempengaruhi bentuk dari logo. Oh, gitu. Iya, kan kadang ada yang logo itu kan nggak hanya hitam putih gitu ya, ada yang Benar, ada warna. abu-abunya. Nah di situ penekanannya kita main di ketebal tipisnya dari pengupasan. Oh gitu. Iya. Itu biasanya dikasih pewarna juga nggak nanti? Pewarna makanan atau enggak? Kalau logo jarang, Jarang ya Iya. kalau logo ya? siluet wajah juga nggak pernah. Siluet enggak, karena dia warna semangkanya sudah Iya, cakep ya. udah timbul. Udah timbul. Warna merah sama warna Iya, perpaduan jadi hijau tinggal putihnya juga. kalau kita mau menimbulkan warna tinggal agak dalam ambilnya. Jadi warna semangkanya dapat. Gitu. Baik. Sudah. Kita lihat dulu nih pemirsa. Ini hasil Kiki, salah kebalik ya. Ini hasilnya Mas Adi, kalau ini hasil Kiki ya. Jadi memang harus banyak belajar, jadi biar bisa makin rapi. Jauh banget ya. Soalnya ini banyak yang lepas karena tadi kata Kiki yang harus diperhatikan itu jangan sampai kelewatan ya, betul. kebablasannya jadinya lepas. Jadi memang harus diperhatikan. Terus apa lagi nih setelah ini? Terus kita buat garis gradasi ya Mbak. Garis gradasi. Nah, pakai pisau tarik pisau itu. Oh, pisau ini. Oke. Jadi tinggal tarik aja Mbak dari bagian pangkal sana. Oh, sama kayak tadi ya. Satu aja kalau ini. Oh, satu Nah, aja sekali ini. tarik aja. Sekali tarik aja. Oke.
Oh, pegangnya kayak gini ya. Mm-mm. Banyak ternyata pisaunya ya. Banyak Mbak. Tapi paling nggak yang basic harus punya ya. Harus. Ini kalau pisaunya beli di mana sih? Biasanya di Palembang ada atau harus di Di Palembang e-commerce? belum ada sih Mbak. Belum ada, Mbak. Belum ada di Palembang ya. Jadi ini banyaknya belinya di Shopee. di e-commerce ya. Oke. Tapi yang toko-toko yang jual di Palembang juga belum ada ya. Untuk Karena iya kayaknya di masih kurang Palembang ya? itu belum untuk ini belum terlalu banyak peminat sih ya. oh, oke. Terus apa lagi Mas Adi nih? Udah, langsung kita buat kelopak bagian tengah. Pakai pisau yang segitiga ya Mbak. Segitiga yang ini ya. Satu. Oh, ya di sini dalam ini nih. Oh, dalam. Yang ini segitiga yang ini ya. Jadi bijinya dibuang juga ya, Ya, jangan nanti dipakai dibuang, ya. Terus Ini langsung aja Mbak kayak gini Mbak. Ini langsung. Keluar ya? Jadi makin ke bawah makin arah ke tengah ini kan, kosong tengah ini kan. Tuh. Terus keliling. Jarak kita atur. jaraknya diatur aja ya. Kalau yang pisau kayak gini gimana sih yang pegang yang bagus, yang benar? Kayak megang pena aja Mbak. Pegang pena aja, Oh, Mbak. kayak pegang pena aja. Karena beda karena kita pegang pisau kan genggam ya. Iya, beda. Kalau ini pegang pena ya. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Harus bisa. Tapi kalau misalnya dari pemula tuh Mas, bisa sampai buat yang kayak gini tuh berapa lama sih butuh waktu belajarnya yang untuk pemula? Kalau waktu belajar ya Mbak, paling dia pelajari tekniknya aja. Nanti kalau misalkan ini ya sering latihan di rumah untuk mempercantik lagi. Untuk mempercantik lagi. Jadi kalau misalkan langsung mahir di situ nggak bisa Nggak sih bisa, Mbak. Mbak. Oh, Perlu nggak bisa proses, ya. Nggak bisa, butuh perlu proses. butuh waktu ya. Iya. Terus Udah, apa langsung lagi? pakai pisau ini Mbak. Kita ini tuh ke tengah ya. Karena kan tengahnya bagian tengah kan kosong kan. Oke. Ini yang bagian yang sisa-sisa ini kan tuh. Karena mau dibuang tengahnya kan. Mau dibuang. Oh, jadi buangnya pakai alat pisau yang beda lagi ya. Bener Mbak. Oke, pemirsa, wow. Jadi ini harus butuh keseriusan juga ya. Kalau mau Konsentrasi belajar full. konsentrasi ya. Kalau Mbak Tri ini, itu kan yang dicetak tuh di logonya aja nih. Kadang kalau mau yang buat ukir-ukiran itu gimana nih? Apa yang imajinatifnya, kreativitasnya atau gimana nih? Untuk Kalau ukir-ukiran sebenarnya yang lain. ini tuh kalau garis itu kan ada beberapa ya bentuk jenis. Jadi ada yang carving. Carving ini kan khusus untuk mengukir buah atau bikin siluet. Bisa apa? Mungkin siluet juga. Iya, siluet ya. dan Sudah Mbak, mengukir langsung buah. diputar aja. Tuh. Jadi kalau Bisa. Sini. Terus apa Mbak? Ini Mbak Tri? jadi ada yang dasar-dasarnya itu harus kita pegang juga karena ya mengkarbing itu kan ada teknik sendiri. Oke. Teknik yang basicnya apa, nanti sampai mau berkembang sampai ke yang batik, yang lain itu dari basic dulu. Oh, dari basic Ya dulu. ada teknik sendiri, Baik. metode Metodenya sendiri, juga, iya ada metode sendiri. Nah, pemirsa sudah jadi hasil dari pepaya muda ya. Ini yang hasil Kiki. Nih, jadi memang harus banyak-banyak belajar loh. Karena apalagi yang tadi nih Kiki kekurangannya ini kebablasan gitu jadi sampai lepas. Nah, kalau memang kita sudah ahli nih jadinya cantik banget loh. Tuh ya perbedaannya ya. Yang penting banyak-banyak belajar ya Mas ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Kita buat apa nih, daun Sekarang ya? buat daun Mbak. Oh, daun mah ini ahli ini. Sombong banget ya. Apa dari sebelah sini ya? Bentar. Oh, sebenarnya Bisa kebalik Mbak dari sini. deh. sebenarnya daunnya tuh nggak harus banyak-banyak amat ya, nggak usah harus langsung full gitu ya. Nggak usah Mbak terlalu panjang. Terlalu panjang ya. Kadang buatnya sepanjang itu loh. Terus apa nih? Oh, Langsung dibuang ini Mbak, taruh bagian apa? Taruh di bawah aja. Diluncipin dulu ya? Taruh ke bawah aja kalau lebih enak. Diluncipin dulu. Nah, sudah. Langsung kita buat pola daun. Tuh. 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 Tuh.
Boleh dilihatin ke pemirsa? Boleh. Pola daunnya gimana? Kita mau buat yang kayak gini ya pemirsa ya. Nih, yang seperti ini yang sudah jadinya. Oke. Langsung kayak gini. Nah, langsung buang. Oh, nggak bikin tengahnya dulu ya atau gimana? Nggak usah. Oh, langsung gitu aja ya? Iya, langsung. Oh, soalnya biasanya buatnya tengah dulu nih. Jadi Mau buat garis. tengah bisa, nggak Tengah apa-apa, dulu Mbak. nggak apa-apa ya. Mana nih alatnya nih? Yang ini Pakai tadi yang ya? arah tarik Ini ya? bisa. Tapi lebih bagus yang langsung kayak gini sih, Langsung Mbak. gini Langsung aja ya? pisau. Nah, tuh. Benar, langsung pisau gini aja. Oke, nih kalau misalnya dari Mbak Tri nih, Ya. ada nggak sih misalnya tips-tips nih untuk teman-teman pemula nih kalau mau mulai, terus gimana nih yang masih takut-takut untuk memulai usaha juga seperti apa, boleh nih Sebenarnya dikasih? kalau usaha itu ya nggak usah takut dan jangan memikirkan modal. Karena kita setiap manusia itu kan punya potensi sendiri-sendiri dan rezekinya juga beda-beda. Walaupun di tumpeng Palembang itu banyak, rasanya beda-beda loh setiap tangan itu. Jadi intinya kita itu punya potensi diri, gali aja. Oke. Dan dengan kemampuan yang ada aja, jangan istilahnya, wah saya nggak punya ini, nggak punya itu, tidak. Tapi memanfaatkan aja apa yang ada dia kita punya. Insya Allah nanti seiring waktu rezeki bertambah, itu kan bisa dikejar semua. Jadi itu intinya jangan takut untuk memulai. Jangan Itu takut aja. untuk memulai Iya, ya. jangan takut untuk memulai. Karena kalau mau belajar juga ini kelasnya banyak Iya. ya. Dari Mbak Tri juga bisa kelasnya ya sama Iya. Mas Adi juga. Kalau dari Mas Adi apa nih? Ada tips-tipsnya untuk teman-teman pemula yang harus diperhatikan nih untuk memulai bisnis maupun juga untuk garnis-garnis nih. Kalau untuk memulai bisnis, Mbak, terutama tekun ya. Kalau selalu harus tekun, yakin, Konsisten. konsisten. Jadi jujur termasuk juga sih, Iya Mbak. harus amanah Jujur dan ya jujur. sama Iya. produk yang dijual ya, betul. Harus kualitas, amanah. Karena kalau misalnya kita kualitasnya juga baik, pastinya banyak juga customer yang Balik lagi. Iya, ya. Jadi rezekinya jangan balik. takut-takut. Yang penting jujur nih nomor satu ya. Oke, memang agak kurang rapi ya kalau kayak bikin. Kalau mau bentuk itu apa sih yang diperhatiin sebenarnya, Mas? Jadi posisi tangan harus kayak gini sih, Mbak. Jadi ini bagian ujung. Jadi ini jangan diputer-puter. Jadi kayak gini terus. Tuh. Jadi ini harus bentuk P. Jadi lepas sendiri deh, Mbak. Jangan main congkel. Oh, nggak dicongkel ya? Boleh. Mainnya main congkel nih Jadi selama ini. rusak kan nggak rata dia kan. Oh, nggak rata. Jadi jadi kan. Harusnya kalau sudah ketemu bisa lepas sendiri deh, Mbak. Oh, ada lepas sendiri. Oke, jadi dari sini ya, dari atas gini. Terus dari Misalkan megang pisaunya kayak gini, Mbak. Oh, salah. Kayak pen. Cara pegang pisaunya salah. Jangan kayak gini. Kalau iya sebenarnya untuk mempermudah aja itu Mbak. Untuk mempermudah. Ya, aja. jadi lebih luas kalau kita megang seperti itu. Oke. Biasanya. Terus tambah satu lagi bawah. Tambah satu lagi ya. Oke, Mbak Tri gimana sudah selesai? Sudah siap. Wow, boleh ditunjukin ke kamera nih Mbak Tri hasil karyanya. Hari ini kita buat garnish dengan logo TVRI. Jadi sebenarnya kalau untuk logo-logo yang simple mudah ya, nggak Ya. terlalu membutuhkan waktu yang lama. Oke, nih kita tunjukkan nih semua hasil karya nih ya. Kalau daun Kiki lumayan lah ya. Kalau daunnya lumayan nih. Hasil-hasil karyanya. Kebetulan TVRI itu logonya nggak terlalu sulit. Iya, alhamdulillah ya. Nih, jadi nanti kalau misalnya mau ditancepin ya pakai tusuk gigi Ya, ataupun juga sate. pakai tusuk sate. Kalau daun biasanya pakai tusuk sate ya. Nah, bisa dibantu ditusuk dengan ini nanti Mbak. Iya, untuk lidi. di ini juga. Tadi Iya. wortelnya mana nih? Kita tunjukkan nih hasil karya kita nih. Oke. Jadi tentunya untuk pemirsa kalau memang mau belajar bisa, dan kalau mau belajar untuk garnish ini bisa ditekunin ya, harus Iya, belajar terus. Karena ini bisa dibilang sebagai seni ya. Jadi butuh kreativitas, butuh juga kesabaran karena ini seni, butuh apa ya? Prosesnya panjang. Jadi latihan ya. Latihannya Jadi latihan. banyak-banyak Latihan. juga berlatih ya tentunya. Terima kasih untuk Mbak Tri sama Mas Adi Ya, juga. Hari ini kita sama-sama. sudah belajar nih bikin garnish. Hasilnya udah ada yang wortel, ada yang daun, sama ada yang bunganya juga. Dan juga ini yang hasil karya Mbak Tri ya, logo TVRI. Terima kasih loh Mbak untuk waktunya, Sama-sama. Mas juga Mbak. untuk ilmunya ya, sudah belajar hari ini. Dan pemirsa, demikianlah bincang lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.